puji Tuhan untuk tim pujian daripada gereja El Shaddai ya. Pastor Jani di sini ya, puji Tuhan. Dan untuk pengetahuan mereka yang baru datang semalam, maksudnya di malam atau sudah 2 hari ini ya. Kita adakan ini Ema muda-mudi ya. Apa tema? Siapa tahu? Sediakan jalan bagi Tuhan. Amin. Jadi sudah dengar berapa khotbah? Berapa khotbah sudah dengar? Satu tidak? 4 kan? Oke, kita bersyukur. Ini mereka daripada tim dari Kuala Lumpur lah. Boleh lebay-lebay tekan tangan. Oh, the teams from KL, please wave your hands. From KL ini ya. From KL group, please wave your hands. Diketuai oleh Pastor Samuel, Pastor Steven, Brother Benjamin, ada beberapa lagi berdua sahabat. Jauh datang dari mana? Mana itu Kampung Likas? Mana? Sebelah Jumlah kan? Jadi tambang lagi kapal, dia orang mau menginap sini lagi, ada lagi dia orang sponsor juga. Jadi mereka sangat-sangat bermurah hati untuk memberkati gereja-gereja yang ada di Keningau ini. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan kemuliaan Tuhan. Ini satu pekerjaan ini kerjasama yang sangat baik, karena mereka percaya. Dengar baik-baik ya, karena mereka percaya bahwa pembangunan rohani akan bermula di Sabah dan Sarawak, East Malaysia di belakang. Sudah banyak nubuatan. Yang terbaru bulan 8, ini Pastor Cindy Jacob. Dia datang di KL, saya semalam baru tengok dia punya nubuatan. Sekali lagi dia cakap, Tuhan akan memulakan ini pembangunan rohani besar-besaran bermula di Sabah Sarawak. Oke? Dan dia di sana dia ada kasih tekankan, dia bilang minta gereja-gereja yang ada di Sabah Sarawak itu mulakan apa? Pergerakan doa syafaat, dia bilang. Raise up the intercession movement, dia bilang. Paham kan itu? Jadi saya dalam hati saya bila saya baca itu, saya tahu memang orang dewasa, kalau ibu-ibu, kaum ibu, dia orang memang pada doa sudah kan, berdoa sahabat. Tapi saya lebih lihat itu, Tuhan juga mau membangkitkan siapa? Muda-mudi. Siapa itu muda-mudi? Siapa muda-mudi? Siapa muda-mudi? Oh, masih tidak angkat tangan. Siapa muda-mudi yang angkat tangan? Amen. Sekali lagi, siapa muda-mudi yang ini? Oh, puji Tuhan, masih lagi sedih tidak angkat tangan. Kali sudah tua sudah. Semua muda-mudi, Tuhan mau bangkitkan kita jadi pendoa sahabat. Angkat tangan. Lambai. Amen. Puji Tuhan. Jadi kita mesti percaya, apalagi tahun ini sudah bermulanya apa itu? Tahun Yobel, Jubilee kan? Siapa yang ada bikin di Stadium Likas? Angkat tangan. Stadium Likas. Puji Tuhan. Stadium ini kau mana nih, dok? Dia ada pertemuan. Semua kumpul di Stadium Likas. Puji Tuhan. Saya ada ambil dia punya apa ini? Gambar ribu mungkin 10.000, 15.000 berkumpul lah. Jadi sebenarnya bagi saya tahun 2007 lagi Tuhan sudah kasih ingat saya. Tapi itu sebenarnya khas untuk di Semenanjung. Tahun 2008, berdasarkan itu Hari Kemerdekaan Malaya, tahun 1957. Jadi tahun 2008 di Semenanjung mereka menyebut 50 tahun. Jadi terjadi apakan Tuhan di sana dalam semua hal. Amen. Jadi hari ini pun di Sabah, di Sarawak sudah bermula. Sudah bermula tahun ini Jubilee ini ya. Tahun depan Jubilee juga. Kalau bagi saya punya pendapat, tahun Jubilee ini bukan 1 tahun saja, bukan
Bermulanya tahun ini, tahun depan, tapi seterusnya untuk 7 tahun. 7 tahun ini Tuhan akan lakukan perkara-perkara yang besar dan luar biasa. Siapa yang percaya? Katakan. Yang percaya katakan. Amen. Jadi Pastor Cindy Jacob dia bilang, saya belum masuk firman Tuhan lah, ini yang dia katakan, karena ini hamba Tuhan, yang dipakai Tuhan, apa yang dia terima dari Tuhan, saya percaya pasti akan terjadi. Dia bilang, gereja-gereja yang 100 jemaat akan bertambah jadi 1.000 dia bilang. Wow, beri tepuan. Banyak di gereja di Keningau ya, 100, ada yang kurang dari 100 kan. Tuhan bilang dia tambah, dia bilang 1.000. Yang 2.000 jadi berapa? Oh, berganda lagi tuh kan. Mungkin lebih banyak lagi. Jadi ini semua terpulang kepada kita punya kepercayaan, penerimaan kita, dan bukan itu saja, kita mesti apa? Mesti apa itu? Buat sesuatu, act on it, lakukan sesuatu tentang nubuatan-nubuatan yang kita terima. Kalau setakat duduk saja, tunggulah Tuhan yang bawa jiwa. Tidak payah lagi berdoa, masalah ada sudah nubuatan, hamba Tuhan lagi dipakai Tuhan seluruh dunia ini. Jadi kita haleluya amin saja bersyukur. Tidak, itu iblis, setan masih aktif lagi. Betul kan tidak? Dia akan kerja lebih keras lagi. Kalau dia sekarang ini 12 jam dia kerja, dia tahu ini Tuhan mau bawa kebangunan rohani besar-besaran, dia akan kerja lebih keras lagi 24 jam. Jadi bagi kita, apa harus kita buat? Gereja-gereja di Keningau ini terutamanya, bangkitkan itu apa itu? Doa. Amen. Doa sahabat kita. Puji Tuhan lah, saya sangat terdorong ini, sangat didorong karena di Keningau sudah banyak tempat. Siapa yang saya jumpa pastor-pastor saya kasih tahu. Saya bilang di Keningau ini spesial, sangat istimewa. Kenapa? Kalau di lain tempat 1 bulan baru dia orang kumpul ini gereja-gereja berdoa. Tapi di Keningau setiap hari, betul kan tidak? Masih buat kan tidak? Setiap hari Senin. Setiap hari Senin ada diadakan doa sahabat di antara gereja-gereja. Luar biasa, luar biasa. Dan sudah pun berkembang ke tempat-tempat di mana? Mana tuan? Sudah mulai di mana lagi? Daerah Tambunan. Ada berapa gereja sudah terlibat? Ada 8 gereja. Di Keningau berapa gereja? Di Keningau ada berapa gereja terlibat? Mau tanya Pastor Hijau. Dan ada lagi yang baru di mana? Dia bilang, adakah di Nabawan di mana? Sudah bermula. Siapa Pastor yang baru? Paling tidak sudah bermula di Keningau. Sudah berapa lama di Keningau? Lebih kurang 2 tahun lebih. Amin. 2 tahun sudah. For our brother sister from Kuala Lumpur, they have been doing the interchurch prayer every Monday without miss for almost more than 2 years already. 2 tahun sudah. Wah, ini luar biasa. Luar biasa. Sangat luar biasa. Itulah kami sudah dengar banyak kesaksian, banyak pekerjaan Tuhan. Dan ini malam kita tengok nih, biarpun ini kampung kira ada jauh dalam ke kampung ini, tapi ramai juga yang hadir. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan karena doa kita lah menggerakkan siapa punya tangan? Tangan Tuhan. Itu prayer. Move the hands of God. Itu lakukan, betul kan tidak? Kita mesti percaya itu dan kita teruskan. Begitu punya pelayanan, gabungan, kesatuan gereja. Baru tadi sebelum makan saya cerita sama satu saudara dari SIB lah itu, tidak banyak kasih tahu nama lah kan. Tadi sejak dia terlibat dalam gabungan doa ini, pelayanan ini bersama-sama, dia sangat diberkati, gereja dia pun diberkati. Amin. Beri tepuk tangan yang Tuhan. Ini cara Tuhan. Di Keningau sebenarnya biar banyak gereja, nama gereja, tapi di mata Tuhan ada berapa? Apa nama gereja itu?
Hah? The Church of Jesus Christ. Amen. Itu gereja Yesus Kristus. Tapi jangan mulakan lah, nanti kita pas Alex bilang kasih ubah gereja saya. Gereja Yesus Kristus. Jadi sombong di kiri saya punya nama, saya punya gereja. Tuhan bagi nama berlainan, berbeda-beda kan? Tapi di mata Tuhan di Kaningau ini, di awan budi satu tubuh, satu gereja yang besar, satu family, satu keluarga Tuhan. Ada amin. Haleluya, haleluya. Karena malam ini kemah ini masih juga untuk muda-mudi, jadi kita mesti baca firman Tuhan untuk muda-mudi juga khasnya. Kita lihat di 1 Yohanes. Jangan cepat kita tengok firman Tuhan. 1 Yohanes bab yang ke-1 ayat yang ke-14. 1 Yohanes bab 1 ayat yang ke-14. Siapa yang sudah dapat tolong bacakan dengan suara yang kedengaran. Dan untuk pengetahuan kita, malam ini kita akan dengar 2 khotbah. Amin. Mau pulang cepat kan ini? Tidak kan? Kita diberkati. Jadi mari kita tengok firman Tuhan. Coba volunteer. Bab 1 ayat 14. Berdiri dan baca. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia. Minta maaf Pak. 1 Yohanes, surat 1 Yohanes. 1 John chapter 1 verse 14. Sama orang lain pula. 1, 2, 3. Sorry ya, chapter 2, my mistake. Chapter 2. Itu cobaan kan? Si Piramli bilang lah, jangan karena cobaan yang macam itu. Chapter 2 verse 14. Bacakan sini. 1, 2, 3 bacakan firman Tuhan. 1, 2, 3. Sudah selesai? Sila duduk. Terima kasih. Dalam bahasa Inggris dia bilang sini, the second part of verse 14, I've written to you young men because you are strong and the word of God abides in you and you have overcome the wicked one. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang apa? Orang-orang muda. Bagian yang kedua, apa dia bilang? Kerana kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Seterusnya, dan kamu telah mengalahkan yang macam tidak suka cita ini mudah-mudi. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Itu bagian yang kedua saja. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda. 1, 2, 3. Tapi sementara kita baca firman Tuhan ini, apakah kita, terutama muda-mudi ya, sini firman Tuhan ini bukan setakat untuk orang muda, tapi yang muda rohani juga. Jadi mereka yang lanjut usia pun 50, 40, tapi kalau kita punya pengenalan akan Tuhan seperti orang muda, sepatutnya demikianlah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apa dibilang sekali lagi? Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda, kerana kamu apa? Itu kuat tidak yang dengar. Sekali lagi, kerana kamu? Kamu? Betulkah kita tidak kuat tahu? Kuat dibilang orang muda kan? Tapi selalu kita dengar banyak muda-mudi yang tanda goda oleh setan iblis. Betul kan tidak?
Banyak yang terjerat dengan berbagai macam godaan, perangkap-perangkap sejahat. Jadi malam ini saya mau anak-anak muda umpamanya dan kita yang muda dalam rohani mesti setuju dengan firman Tuhan ini. Boleh tidak? Boleh tidak? Setuju dengan firman ini yang berkata orang muda itu kuat. Katakan orang muda itu. Orang muda itu. Saya. Angkat. Saya. Oh. Bilang kita cakap macam itu, kita istiarkan. Sampai dengar. Sampai dengar. Kau sedikit jawab, Pak. Kita mudi ini malam ini. Siapa yang jawab? Siapa yang dengar? Tuhan. Tuhan, para malaikat, siapa lagi? Kalau Tuhan itu semua lah Bapak, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Selain Tuhan, para malaikat, roh jahat pun tinggal. Jadi dia akan coba kita. Si Anu bilang dia kuat. Tengoklah selepas ini kemah muda-mudi ini. Tengok dia pergi main judi lagi tidak? Masih lagi kah dia punya tabiat-tabiat lama ini dia buat kah tidak? Makanya dia di sini dia panas-panas. Dia kena jamaah Roh Kudus. Dia bahasa roh. Dia kena dia melihat sini begini kan? Tapi nantilah ada satu orang nanti di rumah, ada orang Kristen, kiri kanan sekeliling mereka. Nanti saya kasih bisik-bisik di dalam dia punya di mana? Telinga. Itu iblis dia tidak boleh baca kau punya pikiran, tapi dia boleh bisik-bisik di kau punya telinga. Dia bilang, Nancy, ada kan Nancy sini? Tidak? Nancy dia bilang, kenapa tuh dia bilang? Itulah cara iblis menggoda kita. Sama seperti pada mulanya dia menggoda siapa? Di Kejadian siapa dia menggoda? Hawa. Ada 3 area itu iblis datang menggoda kita. Mula dengan keinginan daging, terus keinginan kita punya mata kita, hati kita kan, terus keegoan hati kita. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Sama saja kan? Perjanjian lama, Kejadian, waktu Yesus digoda di padang gurun pun tidak hal yang sama juga. Sampailah kepada siapa? Sampai kepada Paulus, sampailah kepada semua rasul-rasul itu godaan yang sama saja. Jadi hari ini kalau to make it easy, to make it simple, supaya kita boleh paham, ada buku lagi kita tuliskan. Apa itu? Money. Apa itu? Money, sex, power. Kan? Money, sex, power. Ada yang cakap lain-lain lah, 3G lagi lah dan macam-macam. Kan? 3G itu handphone itu, kan? Dan inilah cara itu iblis menggoda kita. Kan? Apa keadaan kita level rohani kita pun sentiasa sama saja. Di negara manapun sama saja. Cuma dia lihat di mana kita punya kelemahan kita. Setuju kan? Kalau dari segi kau mau puasa, di sana dia kasih kau puasa. Jadi sombong sudah kau. Kalau dari segi duit, dia kasih kau. Berkat banyak-banyak. Apalagi kau bilang ini dari Tuhan, atau kau jadi sombong sudah. Dan dari segi yang lain-lain lagi. Jadi anak muda harus kuat dia bilang. Ada men? Macam mana jadi kuat? Kenapa jadi kuat? Firman Tuhan bilang apa? Karena dan firman Allah diam di dalam kamu kan? Amin. Adakah dia bilang yang lain-lain? Karena ada duit diam di dalam kamu. Ada kerja yang besar di dalam kamu. Ada apa lagi? Karena apa? Ada firman Allah diam di mana? Di dalam kamu itu di mana?
Di mana? Hah? Sini saja. Hah? Dalam kau punya hati. Ada firman Tuhan berkata dalam Mazmur, Thy word have I hide him in my heart. So that I will not sin against thee. Dalam Mazmur ada lagu dia lagi kan? Hari ini kurang itu lagu macam begitu kan? Kita mesti kompos lagu-lagu yang daripada firman Tuhan. Kalau ada firman dalam hati, maka kita pun apa itu? Tidak senang berdosa kepada Tuhan. Ada amen? Nah, saya mau tanya mudah-mudi. Orang punya handphone hari ini, siapa yang ada firman Tuhan angkat tangan? Ada taruh firman Tuhan? Hah? Ada kan? Puji Tuhan. Oke, ada firman Tuhan, bagus lah itu, mau pakailah. Kadang-kadang dalam gereja pun kau begini-begini waktu khotbah kan, itu pastor pun bilang pikir kau main game ke apa kan? Nah, paling bagus kalau first time dia tidak tahu, kasih tahu deh, pastor, saya punya handphone ini Alkitab ini. Ada Alkitab. Tapi jangan kita ambil kesempatan waktu khotbah biarpun ada Alkitab, tapi kau masuk gimana? Kau masuk di mana? Facebook lagi apa lagi? SMS lagi lah dan segala macam. Dia pun pura-pura mau tengok Alkitab. Jangan. Ini Tuhan sudah berkat sama kita. Teknologi ini kita mesti pakai karena tidak payah lagi call mahal-mahal kan? Kasih Facebook saja seluruh dunia boleh dapat. Ada siapa mudah-mudi pakai Facebook menjangkau kau punya kawan-kawan? Ada kita angkat tangan. Kau kirim firman Tuhan, ada ke tidak? Sikit saja nih. Apa yang kau kirim? Sayang kita balu. Masalah YouTube juga kan? YouTube pun kau kirim tapi yang lagu-lagu duniawi. Pakailah ini kalau kita handphone ini untuk lakukan perkara-perkara yang bagus. Contohnya semalam jam 3 pagi saya terbangun. Terus berdoalah 3 pagi kan. Terus ada gerakan, saya tengok Facebook. Terus ada gerakan lagi bilang, kasih tulislah pray for the youth camp in Keningau. Saya kasih send itu Facebook kan. Nanti pagi-pagi pukul 7 saya bangun, saya tengok, ada orang like lah. Itu saya tengok itu 2 orang siapa? Oh, ini kawan juga. Satu doktor, satu ini kontraktor, orang Kristen. Berarti dia orang ini, dia bilang bagus ini pastor ini dia berdoa ini. Ada yang dia buat sesuatu ini. Terus sampai di sini sibuk-sibuk atur semua kan. Saya terima lagi satu daripada WhatsApp. Mudah-mudahan siapa yang pandai WhatsApp belum tahu lagi di Keningau ini. Ada satu orang saya. WhatsApp pun free lagi ini, free-nya boleh download. Jadi di sana ini satu saudari dia kirim satu WhatsApp ini macam SMS juga lah. Saya baca di sana terkejut saya. Bukan saya bilang Tuhan. Dalam itu WhatsApp dia bilang, pastor, saya dia schoolmate lagi kan. Dia bilang saya mau ambil kesempatan minta maaf sama kamu dia bilang. Ada firman Tuhan yang kasih, saya tidak sempat minggulah kan, driving. Jadi dia bilang perkara-perkara yang saya tahu, tidak tahu, apapun dia bilang, saya mau minta maaf dengan pastor dia bilang. Heran dong kan? Memang dia ada dalam itu Facebook, dia pun friend juga, kawan juga. Tapi tiba-tiba macam itu. Lama saya pikir sementara ambil orang itu yang dari Keningau datang di sini. Terus bukan bilang kita mau simpan hati, kan? Kadang-kadang kalau orang cakap minta ampun, kita mau tanya dulu apa yang dia pernah cakap pasal saya, yang macam-macam ini ya. Saya mau kurik dulu, tanya dulu, periksa dulu bagus-bagus. Baru saya mau tengok boleh maaf kan tidak, ampun kan tidak, kan? Tapi dalam hati, apa juga? Orang minta maaf. Siapa yang mau tahu apa dia cakap, kan? Dia cakap di belakang kita, di depan kita kah, kan? Yang tidak baik kah? Yang baik kah kan? Tapi dalam hal ini dia minta maaf, minta ampun. Jadi orang-orang Kristen bagaimana harus minta ampun ke tidak? Ampunkan ke tidak? Ampunkanlah.